Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Grobogan Gokil. Si Tifa tukang fitnah akhirnya dibalas telak oleh Mas Gibran. Mas Gibran menunjukkan ijazahnya di hadapan para wartawan. Namun pasti orang-orang ini meski ditunjukkan ya masih saja nggak percaya. Ya karena tujuannya memang bukan itu. Tujuannya itu memang untuk bikin gaduh, menjelekkan nama Pak Jokowi dan keluarga, menjelekkan nama Mas Gibran dan keluarga, itu saja. Nggak lebih dari itu. Makanya kalau toh misalnya Pak Jokowi memang menunjukkan, ya mas pastinya aja masih berlanjut. Masih saja mencari-cari alasan. Gitu loh ya. Entah aktenya lah, entah apalah, KTP dan lain sebagainya mungkin. Nah, tanpa berlama-lama berikut aksi Mas Gibran yang memperbalukan balik si Tifa. Ketika maju menjadi calon wali kota maupun maju menjadi calon wakil presiden, yang bersangkutan tidak menggunakan ijazah SMA dari manapun. Moralitasnya sudah terbukti melalui akun Fufu Fafa dan integritasnya sebagai pemimpin sangat tidak memenuhi syarat. Di mana yang bersangkutan mengaku sebagai siswa sekolah menengah atas di Singapura, kemudian melanjutkan ke salah satu perguruan tinggi di Australia, dan kemudian meneruskan di salah satu perguruan tinggi di Singapura. Dan itu ternyata tidak benar, karena banyak bukti yang kami temukan bahwa yang bersangkutan ternyata melanjutkan dari SMP-nya, melanjutkan SMA-nya bukan di Singapura, tapi di Surakarta sendiri. Dokter Tifa dibikin Gibran tak berkutik, tunjukkan asli ijazah S1 University of Bradford, Singapura. Ini kan memang ijazahnya, kalau palsu kan harusnya dipermasalahkan dari awal waktu pendaftaran. Makanya kan kita bawakan ijazahnya, monggo dibawa sendiri ya, aja gue hilang film. Tuduhan itu sangat merugikan ya mas? Enggak. Untuk Mas Gibran. Saya anggap untuk lucu-lucuan. Dari sekian Kita boleh. Foto Ditunjukkan mas. Enggak usah foto karo pesake. boleh dibuka. Bukan. salah sisi jadi model. Malah aku sama Ini enggak boleh difoto. Ini aja ya, Sini Mas? boleh. Ini ada di website KPU. Enggak ditunjukin itu. Orang oleh Beb. Tunjukin ini aja ya. Ojo. Di bawah boleh mas? Di bawah sama Mas Gibran. Enggak. Orang dulu. Di buka season kiri sing iki. Iya. terus aku Ijazah itu. Legalisir. Ya. Oke, kita guys. Enggak ngerti yang diramekan makanya. Coba atas Jangan. ini harapannya selama kita ini sudah berhenti untuk yang isu-isu semacam ini gitu sih. nggak berhenti juga nggak bagus. Biasanya tetap Yosef kalau udah disuruh. Ajar tuh. Aku ya bingung sing dipermasalahkan Ini Bapak kuliah meneh bisa. Ya iya. Ben percaya. Kuliah subuh aja. Saya Inggris hadir. Jasa TK. Kami akan cabut BAP-nya. Oh iya? Iya, BAP kalau Pak Rizal bersama kami dan teman-teman semua ada, kita cabut BAP bersama-sama. Yang kemarin itu tidak ada keharusan BAP itu ada. Karena itu dan begitu tidak ada BAP yang bisa diolah sama dia. Dia tidak akan Takut sama borgol kok mau dicabut BAP-nya. dan kita sah mencabut BAK itu, Pak Rizal. Jadi artinya apa? Ini yang mau kita lakukan. Untuk apa? Kalau itu dicabut, perkara nggak boleh jalan. Kalau perkara jalan, otomatis berarti terjadi pelanggaran hak asasi
asasi manusia, pelanggaran Undang-Undang Dasar, terutama di pasal 28 ayat F. Roy Suryo CS menyatakan mereka akan mencabut BAP dan bilang kalau BAP sudah dicabut maka perkara tidak boleh jalan. Kalau perkara tetap jalan, katanya itu melanggar hukum. Ini serius. Anda pikir hukum bisa dibelokkan semudah itu? Gini ya, BAP yang Anda cabut itu adalah soal laporan Anda terhadap Jokowi. Namun kalau laporan balik dari Pak Jokowi terhadap Anda dan kawan-kawan tidak dicabut, itu lain cerita. Perkara tetap berjalan dan itu sesuai hukum. Ingat baik-baik Roy Suryo, pasal 27 ayat 3 UU ITE menyatakan barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau membuat informasi elektronik yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik dapat dipidana. Dan ini pidana murni, bukan delik aduan biasa. Bahkan pasal 310 KUHP menghina seseorang secara lisan atau tulisan, hukumannya bisa 9 bulan penjara. Dan juga pasal 311 KUHP, kalau tuduhan itu tidak bisa dibuktikan, bisa naik jadi 4 tahun penjara. Dan perlu masyarakat tahu, BAP itu bukan syarat utama hukum bisa jalan atau tidak. BAP adalah bagian dari proses penyelidikan atau penyidikan, bukan tombol on-off perkara hukum. Kalau unsur pidana sudah terbukti, baik dari saksi, bukti elektronik, atau pernyataan publik, proses hukum tetap berjalan meskipun BAP sudah dicabut. Jadi jangan dibolak-balik logikanya. Masyarakat sekarang sudah melek hukum. Gak bisa dibodohi pakai istilah hukum yang dipelintir sana-sini. Ini negara hukum, bukan negara berdasarkan suka dan tidak suka, atau siapa duluan cabut laporan. Ingat, siapa yang menabur, dia juga yang akan menuai hasilnya. Dan kalau yang ditabur itu adalah kebohongan atau fitnah, jangan kaget kalau yang dituai adalah jeratan hukum. Menurut bro ini, Pak Roy Suryo cocoknya sebagai pakar apa dan menganalisis apa ini? Apa? Pak Roy Suryo, sorry ya, Bapak lebih baik jadi pakar penuding atau pakar panci. Pakar panci. Panci itu artinya Bapak pergi di rumah kaji panci secara langsung, lalu melihat, oh ini terbuat dari ini, itu cocok. Ya, daripada Bapak bilang pakar telematika, itu kelasnya sudah berbeda. Serahkanlah kepada orang yang punya S1, S2, S3, ada di situ, linear. Kalau Bapak, kalau bilang pakar kesehatan, oke lah. Pakar komunikasi, oke lah. Belum tentu kalau dikatakan pakar kan harus S1, S2. Ya, jadi lebih baik Bapak pakar itu saja ya. Pakar panci atau pakar pencari panggung untuk diikuti oleh banyak orang ya. Tidak cocok untuk pakar akademisi. Tidak cocok sekali. Karena kajian Bapak itu apa? Dasarnya apa? Saya boleh tantang Bapak. Kalau memang Bapak Roy Suryo berani, saya juga Lundu Game. Kapan kita duduk berdebat secara langsung? Begitu. Ini tantangan terbuka untuk Pak Roy Suryo. Ya satu meja sama Bu Fit ya, sesama alumni UGM nih. Artinya murni untuk melihat secara kemarwahan dari UGM ya? Ya, saya akan membela UGM. Karena saya masuk UGM itu susah banget. Kalau berbicara soal kepakaran itu gimana? Hari ini saya mengatakan bahwa Roy Suryo bukan pakar. Ya, dia cocok pakar panci. Pakar pembuat hoax. Pakar penuding orang punya jasa mungkin pencari panggung. Jadi dia bukan pakar, itu saja. Dia bukan pakar. Coba lihat postingan di Twitter yang ini nih. Coba lihat dulu. Itu si Said Gaduh ya. Kalau katanya Batman Power tuh Said Gaduh. Tukang bikin gaduh. Sama itu kelompok-kelompok yang bisa mengacaukan negara ini ya. Kelompok sakit hati. Bayangkan. Kita tahu walaupun dia hanya memposting ulang, ya dia kan main aman nih. Nggak seperti si Roy Panci, Tifa, itu kejebur teman-temannya, dia diceburin sama dia juga sebenarnya kan. Nah, dia bermain cantik. Dia posting menggunakan cara-cara bukan dia yang tulis ketikan dia, sehingga dia tidak bisa diperkarakan. Orang ini pintar gitu ya, tapi pintar bikin gaduh. Nah, bayangin tulisan seperti ini loh. Ya, karena kemarin kan sempat hoax yang beredar bahwa dibilang Pak Jokowi sakit lah kulitnya lah, autoimun lah. Nah, dan postingan ini kan menuju ke sana. Bayangin, edan itu. Apakah kalian, ya fans-fansnya Tifa, Said Gaduh ini, melihat postingan ini bahagia? Aneh saya kalau kalian bahagia. Kalian ngefans sama orang-orang ini. Aneh menurut saya. Jadi kita sama-sama pahamin ya, bahwa lawan kita adalah pengkhianat bangsa ini. Ya mereka-mereka ini. Dan terkait tentang kesehatan Pak Jokowi, ini nih videonya ya. Jadi Pak Jokowi sudah klarifikasi mengenai ini. Kita saksikan. Ya, sudah.
melihat kondisi Bapak kan sekarang banyak yang mempertanyakan terkait kesehatan. Kan sudah disampaikan alergi biasa waktu ke Vatikan kemarin. Ini kondisinya penyembuhan di sana Ya seperti ini. masih beraktivitas seperti biasa. Biasa saja. Enggak kemana-mana. Badan masih fit berarti. Gimana? Badan masih fit nih. Enggak ada masalah. Alergi biasa.